Dandi tak bersedia menanggung restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar Mario terhadap David Ozora selaku korban dari perbuatan Mario. Alasannya Mario sudah dewasa dan aset-aset Rafael sudah disita KPK. Bagaimana tanggapan keluarga David Ozora? Sudah ada kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Mbak Melisa, selamat malam. Selamat sore, Mbak. Baik, respon Anda terkait dengan penolakan Rafael yang menolak menanggung restitusi Mario? Iya, sebenarnya kalau kita flashback dari persidangan hari Kamis yang lalu, ini kuasa hukum dari Mario Dandi sudah berulang kali menyampaikan bahwa keluarga ingin membantu memberikan pengobatan di awal-awal kejadian tetapi ditolak. Nah, lalu pada saat persidangan Kamis itu hakim akhirnya menyampaikan kalau memang seperti itu silakan dihadirkan orang tuanya si Mario Dandi ini untuk disampaikan di hadapan persidangan. Tetapi dalam hari Selasa kemarin ternyata mereka tidak hadir dan hanya menuliskan surat dan menolak terkait dengan restitusi ini. Jadi kami melihat dan sudah menduga sejak awal memang tidak ada niatan ingin membantu, melainkan hanya ingin berdamai dan tidak lanjut kepada proses hukum, seperti itu, Mbak. Ya, jadi Anda melihat ini Rafael Alun lepas tanggung jawab atas Mario Dandi? Ya, tentu. Kami melihat seperti itu karena terkait restitusi, ini kan sebenarnya hakim tengah memberikan kesempatan kepada terdakwa Mario Dandi juga keluarganya. Makanya dalam Undang-Undang LPSK disebutkanlah ada pihak ketiga yang bisa mengambil alih untuk membayar restitusi. Gunanya apa? Ini akan dipertimbangkan oleh majelis, disampaikan seperti itu, kira-kira dari hitungan mereka berapa kesanggupannya, apa yang bisa ditawarkan, dan bagaimana hitungannya. Tetapi alih-alih mereka mengupayakan, berusaha menghitungkan kembali, ternyata mereka langsung demikian aja untuk menolak bahwa tidak bersedia karena harta sudah disita dan lain sebagainya. Ya, itu kan alasan Rafael bahwa Mario itu dianggap sudah dewasa, asetnya sudah disita KPK. Ini bisa diterima keluarga? Secara hukum normatif ya tentu bahwa pelaku pidana itulah yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara orang tuanya hanyalah dimintakan kesediaannya. Tetapi ada konsekuensi dari sini yang kami harapkan bahwa ketika restitusi tidak dipenuhi maka ini akan menjadi pemberatan tambahan dari putusan majelis hakim nanti untuk memutuskan lebih maksimal dari hukuman maksimalnya kan 12 tahun ya. Sehingga kami berharap ini akan menjadi hukuman yang lebih berat dan hakim akan memberikan putusan yang progresif terkait restitusi. Ketidaksanggupan dari orang tuanya, ketidaksediaan dari orang tuanya membayar restitusi tidak serta-merta membuat hakim tidak memutuskan restitusi dalam vonisnya nanti. Kami akan masih yakin hakim karena dalam praktek-praktek yang sudah terjadi, hakim bisa memutuskan secara progresif bagaimana restitusi ini tetap bisa dipenuhi meskipun dengan kondisi yang hari ini mereka sampaikan. Artinya nilai restitusinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan Rafael Alun? Angka 120 miliar itu kan sudah dihitungkan oleh LPSK bahwa komponennya adalah yang keluar saat ini sampai persidangan itu dilangsungkan, kemudian yang akan keluar ke depan yang mengingat kondisi David sudah disampaikan oleh Dokter Tatang masih butuh asesmen dan terapi lebih lanjut dan kondisinya akan menetap seperti ini, tidak akan kembali seperti normal. Lalu kerugian apa saja yang menjadi dampak dari perbuatan penganiayaan ini, sehingga angkanya nanti akan dihitungkan kembali oleh hakim kira-kira layak nggak angka 120 miliar ini. Bisa jadi lebih naik, bisa jadi lebih turun. Kita serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Kalau Rafael Alun tidak menggubris soal restitusi, bagaimana respon Ibunda Mario? Kita tidak tahu ya terkait respon Ibunda dari Mario karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan dalam surat yang dibacakan kemarin kami melihat sudah ditutup oleh mereka peluang yang diberikan oleh majelis hakim terkait saksi yang meringankan dari orang tua, sehingga mereka sudah sampaikan tidak akan menghadirkan saksi dari keluarganya Mario Dandi terkait restitusi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Mbak Melisa.